Halo pelatih Pokemon, pernah nggak sih kalian ngerasa ada beberapa evolusi Pokemon yang tipenya kurang nyambung sama bentuk dan lore awalnya gitu? Jadi hari ini aku akan membahas beberapa evolusi Pokemon yang tipenya diperbaiki agar lebih sesuai dengan desain dan karakter sebelum berevolusi gitulah. Ini bukan tipe resmi ya, cuma berangan-angan. Tapi versi yang lebih masuk akal secara visual dan logika juga sih sebenarnya. Karena bentuk awalnya tipenya kayak gitu ya udah kita perbaiki evolusinya jadi seperti itu juga. Siapkan waktu kalian dan langsung saja kita mulai dari sekarang. Let's go. Blossom berevolusi dari Gloom. Di versi resmi, Blossom adalah Pokemon dengan tipe Grass murni. Padahal bentuk awalnya yaitu Gloom memiliki tipe Grass dan juga Poison. Tapi lihat desain Blossom ini, kelopak bunganya berwarna ungu dan juga ada asap beracun di sekitar tubuhnya. Dan cakarnya jadi tajam banget. Ini bukan bunga yang cerah lagi dan juga bukan bunga yang damai lagi ya kelihatannya. Blossom versi ini terlihat seperti bunga karnivora yang beracun. Karena itu tipe yang cocok ya tipe Grass dan juga Poison. Menjaga tipe Poison dari Gloom akan membuat evolusinya konsisten. Ya secara gameplay ia juga bisa mempertahankan identitas sebagai spesialis status dengan gerakan kayak misalnya Toxic ataupun Sludge Bomb gitu. Tanpa kehilangan jati diri aslinya sebagai bunga yang berbahaya. Poliwrath berevolusi dari Poliwrath. Di game resmi, Poliwrath adalah Pokemon dengan kombinasi tipe Water dan juga Fighting. Tapi coba lihat desainnya yang satu ini. Tubuhnya bulat, pusaran di perutnya masih jelas, dan tangannya tidak lagi memiliki sarung tangan gitulah intinya. Ia lebih mirip perenang profesional daripada petarung sumo lagi. Karena itu tipe yang lebih cocok ya tipe Water murni. Sama seperti bentuk sebelumnya yaitu Poliwrath yang memiliki tipe Water murni juga ya kan. Menghilangkan tipe Fighting memang akan membuat evolusinya lebih setia pada Poliwrath yang memang fokus pada perenang dan juga menyelam gitu. Dengan tipe Water saja Poliwrath bisa jadi special attacker dan juga physical sweeper air sejati dengan gerakan yang cukup kuat ya. Rosereth berevolusi dari Roselia dan mereka ini berevolusi dari Pedu atau Pedu. Secara resmi ya Rosereth memiliki kombinasi tipe Grass dan juga Poison. Sama seperti Roselia, tapi tidak dengan Badu, karena Badu itu adalah ya kecambah yang murni tipe Grass. Tapi lihat desain yang satu ini, tubuhnya seperti batang pohon, kedua tangannya ada tangkai mawar gitu, dan tidak ada unsur racun yang ditonjolkan sama sekali. Warna merah dan hijaunya justru memberikan kesan elegan dan alami. Karena itu ya tipe yang lebih cocok adalah tipe Grass murni juga. Menghilangkan tipe Poison membuat Rosereth terasa seperti versi yang lebih dewasa dan murni gitu ya kan. Ia berfokus pada keindahan dan kecepatan, bukan racun lagi. Froslass berevolusi dari Snoran betina. Di game, Froslass adalah Pokemon dengan kombinasi tipe Ice dan juga Ghost. Karena lore-nya arwah wanita yang membeku gitulah. Namun lihat desain Froslass yang satu ini. Gaunnya terbuat dari kristal es, tidak ada aura hantu dan tidak ada transparansi. Jadi ia terlihat seperti putri es dari istana kristal. Karena itu tipe yang lebih sesuai adalah tipe Ice murni. Sama seperti bentuk pertamanya yaitu Snoran gitu kan. Menghilangkan tipe Ghost memang akan membuat desainnya lebih konsisten secara visual untuk menjadi ratu es gitu. Ia tetap bisa menjadi Pokemon yang elegan dan berbahaya dengan kemampuan yang cukup bagus tanpa harus membawa beban lore hantunya tadi ya kan. Ini juga mengurangi jumlah kelemahan yang ia miliki sih sebenarnya. Dan lebih cantik juga ya kan dengan gaun seperti ini. Wormadam berevolusi dari Burmy betina. Wormadam di game memiliki tipe ganda tergantung jubahnya yaitu Bug dan juga Grass, Bug dan juga Ground, atau Bug dan juga Steel. Tapi lihat desain Wormadam yang satu ini. Tubuhnya dibungkus penuh dengan anyaman benang dan juga kepompong. Tidak ada daun, tidak ada tanah, dan tidak ada baja. Yang terlihat jelas hanya benang sutra gitu. Karena itu tipe yang paling logis adalah Bug murni. Sama seperti bentuk sebelumnya. Mengembalikan Wormadam ke tipe Bug saja membuatnya lebih setia pada konsep awalnya sebagai ulat yang membuat kepompong. Ia bisa fokus sebagai Pokemon defensif dengan gerakan yang cukup kuat kayak misalnya ya Bug Burst dan juga Quiver Dance. Tanpa harus dipusingkan oleh tipe tambahan yang tidak terlihat di desainnya. Pelatih pun gak yang terlalu excited gitu kan ngelihat bentuk-bentuknya tersebut. Decidueye berevolusi dari Dartrix.
Secara resmi Decidueye adalah Pokemon dengan kombinasi tipe Grass dan juga Ghost gitu. Karena temanya memang pemanah hantu gitu ya. Tapi lihat desain Decidueye yang satu ini. Seluruh tubuhnya diselimuti daun dan juga bulu. Tidak ada satu pun unsur hantu lagi ya. Matanya memang tajam dan cakarnya kuat. Dan ia terlihat seperti burung hantu hutan gitu ya kan. Karena itu tipe yang lebih cocok adalah Grass dan juga Flying. Mengembalikan tipe Flying dari Dartrix membuat evolusinya lebih konsisten secara anatomi. Decidueye ini adalah penguasa langit hutan, bukan arwah lagi gitu kan. Dengan tipe Grass dan juga Flying, ia bisa memiliki beberapa gerakan bagus gitu. Dan perannya sebagai physical attacker tipe Grass akan jauh lebih kuat dan unik. Ya meskipun memang kelemahannya cukup buruk sih, tapi ya sesuai aja gitu kan. Wyrdeer berevolusi dari Stantler. Di game, Wyrdeer adalah Pokemon dengan tipe normal dan juga Psychic, karena tanduknya memancarkan gelombang psikis gitulah. Namun lihat desain Wyrdeer yang satu ini, ia adalah rusa besar dengan tanduk bercabang dan juga tubuh berotot gitu. Tidak ada aura psikis dan tidak ada lagi mata ketiga, tidak ada lagi simbol mistis lah. Ia terlihat seperti ya rusa jantan alfa yang melindungi kawanannya gitu. Karena itu tipe yang paling tepat adalah tipe normal murni. Menjadikannya normal saja membuatnya kembali ke akar Stantler yang memang tipe normal. Wyrdeer bisa menjadi tank fisik dengan kemampuan intimidate dan juga gerakan kayak misalnya Mega Horn serta High Horsepower gitu. Ini membuatnya lebih sederhana, lebih kuat, dan lebih sesuai dengan bentuk hewannya. Ya meskipun memang semua orang berharap jika Stantler berevolusi dapatkan tipe Psychic. Tapi ya ini berangan-angan ya. Jadi ya rusa alpha big juga ya kan. Basculegion berevolusi dari Basculin. Secara lore, Basculegion adalah arwah Basculin yang mati melawan arus gitu. Sehingga tipenya water dan juga ghost. Tapi lihat desainnya yang satu ini. Tubuhnya berotot, ada kayak semacam kristal es di siripnya dan ekornya berupa semburan air gitu. Tidak ada transparansi dan tidak ada aura hantu sama sekali. Ia terlihat seperti ya ikan prajurit air gitu ya kan. Oleh karena itu tipe yang lebih pas adalah tipe water murni. Menghilangkan tipe ghost membuatnya lebih fokus sebagai physical attacker air dengan serangan kuat kayak misalnya wave crash dan juga aqua jet. Desainnya yang gagah juga lebih cocok dengan tipe water offensive daripada tipe ghost yang defensif dan tipu daya gitu. Dan mengembalikan tipe awalnya Basculegion yang tipe water gitu. Dan aku suka sih desainnya ya. Dan itulah beberapa evolusi Pokemon yang tipenya diperbaiki agar lebih sesuai dengan bentuk dan karakter sebelumnya. Ya semuanya memang cuma angan-angan saja. Toh kalau misalnya kita dapatkan tipe baru dari evolusinya itu juga bagus sih. Jadi menurut kalian gimana nih? Baiklah sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di pembahasan dan petualangan lainnya untuk Fakemon atau Pokemon lainnya ya. Jadi aku pamit dulu. Dadah.